Kalian masih ingat gak sih sama bentuk seperti ini? Kelima bentuk ini merupakan fungsi ya. Kalau dilihat dari fungsi ini, ia hanya mempunyai satu variabel bebas yaitu x. Dan pada variabel bebas, pangkat tertingginya adalah 1. Kalau dilihat dari bentuk umum, fungsi ini merupakan fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat pada satu variabel tersebut. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi linear dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisit dan implisit, di mana A, B, dan C adalah konstanta atau bilangan real. Kemudian, untuk menentukan kemiringannya, jika persamaan ditulis dalam bentuk eksplisit yaitu Y sama dengan A plus BX, maka M atau kemiringannya adalah B. Kalau persamaan garis ditulis dalam bentuk implisit yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kemiringannya adalah min A per B. Tetapi jika tidak diketahui persamaan garisnya dan hanya diketahui dua titik, untuk mencari kemiringannya, perubahan dalam variabel terikat dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas. Kemiringan pada setiap titik yang terletak pada garis lurus adalah sama. Ini ditunjukkan oleh koefisien X pada persamaan eksplisit. Koefisien X ini untuk mengukur perubahan Y variabel terikat atau dependen Y sebagai akibat dari perubahan variabel bebas atau independen X sebesar 1 unit. Misal diketahui sebuah persamaan dalam bentuk eksplisit, kemiringan dari persamaan ini adalah min 4. Nah, tanda negatif itu menyatakan hubungan yang berlawanan. Ketika nilai X naik, maka nilai Y akan turun, dan begitu pun sebaliknya. Tapi, jika nilai kemiringan positif atau searah, maka ketika nilai X naik, nilai Y juga akan naik, dan sebaliknya. Karena nilai kemiringan dari persamaan ini adalah negatif, maka untuk setiap kenaikan 1 unit variabel X, itu akan menurunkan 4 unit variabel Y. Dapat dilihat ketika nilai X adalah min 1, maka nilai Y-nya adalah 7. Tapi ketika nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, contoh ini sesuai dengan pernyataan yang sudah disebutkan. Kemudian ada 4 macam-macam kemiringan garis lurus. Yang pertama ada kemiringan positif. Pada kemiringan positif, garis menarik dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga jika nilai X naik, maka nilai Y juga akan naik. Yang kedua, ada kemiringan negatif. Pada kemiringan negatif, garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga jika nilai X naik, maka nilai Y akan turun. Yang ketiga, ada kemiringan 0. Kemiringan garisnya 0, karena ketika nilai X bertambah, tetapi nilai Y tetap konstan. Yang terakhir, ada kemiringan tak tentu. Kemiringan garis tak tentu terjadi karena nilai X yang konstan, tetapi nilai Y tak tentu, bisa berapa saja. Itulah keempat macam kemiringan garis lurus. Kemudian, untuk menentukan persamaan garis linear, ada 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode 2 titik, yang kedua metode titik dan kemiringan. Untuk metode 2 titik, kita dapat menggunakan rumus berikut. Supaya lebih jelas, kita lihat bentuk soalnya. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari persamaan linear dari titik A dan titik B. Langkah pertama, kita tentukan dulu mana titik X1 dan Y1, mana titik X2 dan Y2. Selanjutnya, masukkan angka tersebut ke dalam rumus metode 2 titik. Angka yang bisa dikurangkan, kita kurangkan. Selanjutnya, dikalikan silang. Y-1 dikalikan dengan 1, dan X-2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah Y-1 sama dengan 3X-6. Agar membentuk sebuah persamaan, pindahkan nilai min 1 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan, sehingga nilainya menjadi plus 1. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3X-5 jika dinyatakan dalam bentuk eksplisit, dan 3X min Y min 5 sama dengan 0 jika dinyatakan dalam bentuk implisit. Gunakan metode 1 titik dan 1 kemiringan. Kita bisa lihat rumus yang terdapat dalam kotak tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai gradien. Kita ubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Kita pindahkan 4X ke sebelah kanan, sehingga menjadi 2Y sama dengan min 4X plus 3.
lalu dibagi 2, dan kita dapatkan Y sama dengan min 2X plus 3/2. Dari sini terlihat bahwa gradiennya adalah M sama dengan min 2. Karena garis yang kita cari sejajar dengan garis tersebut, maka tentu saja gradiennya sama, yaitu M sama dengan min 2. Berikutnya kita tinggal memasukkan titik dan gradien ke dalam rumus tersebut. Kemudian kita sederhanakan. Lalu kita pindahkan angka 3 ke kanan, dan kita peroleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan min 2X plus 7. Nah, selanjutnya ada hubungan dua garis lurus. Jadi, setiap garis lurus mempunyai kemiringan dan titik potong sumbu Y. Dari dua garis dengan gradien dan titik potong berbeda, ada 4 kemungkinan hubungan. Yang pertama ada garis berpotongan. Karena A1 dan A2 tidak sama, arah kedua garis berbeda. Jadi, cepat atau lambat mereka akan ketemu di satu titik. Itulah titik potongnya. Yang kedua, garis sejajar. Garis dikatakan sejajar jika kedua garis memiliki gradien yang sama, atau A1 sama dengan A2. Walaupun kemiringannya sama, titik potong sumbu Y berbeda. Karena itu, kedua garis tidak akan pernah bertemu. Lalu garis berimpit. Dua garis berimpit jika gradien dan titik potong sumbu Y keduanya sama. Artinya, bentuk dan posisinya benar-benar sama, sehingga terlihat seperti satu garis saja. Terakhir, dua garis disebut tegak lurus jika hasil kali gradiennya sama dengan -1. Ketika syarat ini terpenuhi, kedua garis akan saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Kita bisa lihat pada grafik tersebut, kedua garis bersilangan tepat membentuk sudut siku-siku.